Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita lanjutkan kembali membaca kitab Al-I'rab At-Tatbiqi li Juz' At-Ta'sis wa Tatbiq karya Syekh Dr. Ali An-Namr hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Kita akan masuk pada pembahasan macam-macam dari ma'rifat agenda kita pagi hari ini insyaallah. Tentunya selain kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tak lupa selawat beriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan anwa'ul ma'arif, yakni jenis-jenis dari ma'rifat. An-naw'ul awwal, jenis yang pertama adalah ad-dhamir. Ad-dhamir, apa itu dhamir? Ya. Dhamir adalah ismun ma'rifatun. Dia adalah isim yang ma'rifat. Yadullu 'alal mutakallimi, menunjukkan atas yang berbicara al-mutakallim. Awil mukhatab, atau yang diajak bicara. Awil ghaib, atau yang dibicarakan. Yang tidak hadir, tidak ada dalam waktu pembicaraan. Contoh domir tersebut adalah ana, anta, huwa, ana yang merujuk kepada mutakallim, kemudian anta yang merujuk kepada al-mukhattab, kemudian huwa yang merujuk kepada Allah, ghaib. Yang qasimu ad-domiru ila qismain. Domir ini terbagi menjadi dua, teman-teman semua ya. Ini pembagian besarnya, yaitu baris dan mustatir. Baris dan mustatir. Kita ingat-ingat, apa yang dimaksud dengan domir baris? Nah, ini menjadi bekal kita nantinya untuk mengi'rab suatu lafaz dalam bahasa Arab, terlebih nanti di penghujung dari dars kita ini kita akan berlatih atau membaca i'rab dari i'rab-i'rab yang telah disediakan berkaitan dengan juz amma atau surat-surat yang ada di juz 30. Nah, ma lahu suratun fil lafzi. Ini yang dimaksud dengan apa? Baris, domir baris yang memiliki bentuk di dalam lafaz. Jadi dia terlafazkan, ada di situ domirnya, kelihatan, terbaca. Nahuta, contohnya pada fahim tu ini, yakni taknya. Nah, fahim tu fahim. Tu-nya di sini adalah domir baris. Kenapa? Karena terlihat bentuknya tuh, tu. Nah, karena kalau fahim ini adalah tiga huruf penyusun fiil, tiga huruf asli. Ya, fahima dari kata kerja fahima. Nah, kemudian al-mustatir. Apa itu domir mustatir? Ya. Ma laisat lahu suratun fil lafzi. Kebalikannya atau lawan dari baris. Yang tidak ada bentuknya di dalam lafaz. Paham ya? Kad domir al-malhuz. Paham ya? Seperti domir-domir yang malhuz. Pada contoh fahima. Nah, fahima di sini dia adalah fi'il madi, kata kerja. Terlihat hanya satu kata. Padahal sejatinya dia itu sudah terkategorikan sebagai kalimat. Kalimat itu kan susunan dari dua kata. Nah, inilah uniknya bahasa Arab yang kemarin kita sudah bahas terkait apa? Murakkab. Ya, murakkab. Nah, ada yang secara hakiki. Nah, ada yang satu lagi nih, takdiri dia susunannya. Dia ada di dalam kata fahima, subjeknya itu. Nah, itu lah yang dimaksud dengan domir-domir mal malhus. Ya, apa artinya malhus? Hah?
malhus, malhuzah, ya. Nah, malhus. Domir-domir yang tercatat. Ya, domir-domir yang tercatat ada di situ. Ya. Yanqasimu al-barizu ila kismain. Nah, teman-teman kalau pengen bikin tasjirnya gampang. Domir, ya, bagi dua. Ya kan? Nah, bariz. Kemudian mustatir. Baris malahu surah. Kalau mustatir, malaisat lahu surah. Nah, kemudian baris ini kan yang ada bentuknya. Ah, yang kelihatan di lafaz dia terbagi menjadi dua nih, munfasil, muttasil. Nah, ya. Nanti yang mustatir ini terbagi menjadi jawazan, wujuban, dua lagi. Hmm. Yanqasimu al-barizu ila kismaini. Domir baris terbagi menjadi dua. Yang pertama ada munfasil, yang kedua ada muttasil. Apa itu munfasil? Makana zahiral istiqlali fin nutqai. Ya. Yang dimana nampak apanya? Istiqlalnya. Apa arti dari istiqlal? Istiqlal apa artinya? Berdiri sendiri, Ustaz. Ah, betul, merdeka. Merdeka itu berdiri sendiri, bebas dia. Nah, ya, kurikulum merdeka, kurikulum bebas. Nah, istiqlal, finutki, berdiri sendiri dia, terbebas dia. Finutki dalam ucapan, nggak nempel sana sini, nggak ngikut sana sini, nggak fanatik sana sini, ya. Nah, nahwu, ana wa nahnu, ana wa nahnu, ana, nggak nempel mana-mana dia. Ana ya ana, nahnu ya nahnu, huwa ya huwa, anta ya anta, anti ya anti, huna ya huna, dan seterusnya. Domir-domir yang tergolong sebagai domir munfasil. Kemudian yang muttasil. Makana ka'annahu juz'un minal kalimati as-sabiqah. Oh, Masya Allah ini beliau mendefinisikannya. Luar biasa. Yang dimana domir tersebut seakan-akan dia adalah juz'un bagian dari kata sebelumnya. Itu minal kalimati as-sabiqati. Contohnya nih, fahim tuh. Ya. Fahim tuh di sini. Ini seakan-akan seperti satu bagian dari kata fahim. Kenapa? Karena nyambung, gitu ya. Fahimna pun sama demikian, nanya. Nah, domir mutasilnya adalah tu, na, nah. Dan kesemuanya punya bentuk, baik secara terpisah, terlafazkan dia, maupun secara bersambung, mutasil, ya. Lanjut. Yanqasimu al-munfasilu bihasabi mauqi'ihi minal i'rabi ila kismaini. Nah, ya. Kita PDF udah saya share di grup.
Kita paling Arab at-tatbiki kajian kita. Grupnya memang grup Kaifatul Kinu An-Nahwa wa Sarfa. Karena baru saja selesai pembahasan Kaifatul Kinu An-Nahwa. Dan kemudian masih belum dilanjutkan untuk yang sorofnya. Kemungkinan mungkin setelah Ramadan. Nah, untuk mengisi kekosongan kita baca kitab pakai Arab at-tatbiki ini. Ini ada yang nanya. Hmm. Oke, saya share lagi sebentar. Mungkin ada yang minta tolong untuk di-share kembali kitabnya. Sudah terhapus di saya. Di forward saja langsung ke grup. Ya, yang ikhwan afwan. Kita tolong. Tes halo. Yang ikhwan ada yang hadir? Minta tolong di-share ya. Kitab Nah, Ustaz. ikhwan silakan. Baik. Kita lanjutkan. Yang qasimu al-munfasilu bihasabi mauqi'ihi minal i'rabi ila qismain. Nah, untuk yang munfasil ini dia terbagi dari segi peletakannya nanti, ya. Dari segi peletakannya nanti dia di dalam kalimat, berarti dia dari sisi i'rab, begitu. Dari sisi apa? I'rab. Karena berkaitan dengan mahal, dengan posisi dia. Nah, itu yang disebut dengan bihasabi mauqi'ihi. Sesuai dengan apa? Kedudukannya dari i'rab. Maka ada domir-domir, ya, domir munfasil nih ya. Kita berbicara domir munfasil yang berada pada mahal rofa, yukhtassu birraf'i, dikhususkan dengan rofa. Ma yukhtassu birraf'i wa huwa ana, nahnu, anta, anti, antuma, dan seterusnya, atau yang biasa kita sapa di urutan sorofnya itu atau tasrifnya itu huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma ana, anti antuma antunna ana nahnu, yang berjumlah 14. Atau kalau dihilangkan yang dua samanya itu yang huma dan antuma itu kan, nah jadi 12, isna asyar, 12 domir. Nah, ternyata domir yang kita hafalkan itu adalah namanya domir rofa munfasil. Domir rofa munfasil. Kenapa dikatakan rofa? Karena domir-domir tersebut nantinya ketika di dalam kalimat berada pada mahal rofa. Entah dia kedudukannya sebagai mubtada atau kedudukannya dia nanti menjadi apa? Fa'il pada uslub istisna. Nah, ya, bisa domir rofa munfasil ini bisa dia menjadi fa'il pada uslub istisna. Tentunya uslub istisna yang nakis. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ma yukhtassu bin nasbi. Nah, apa yang dikhususkan dengan nasab. Nah, jadi domir munfasil itu ada dua. Ada yang domir rofa munfasil, ada yang domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil itu iya ya, iya na, iya ka, iya ki, iya kuma, iya kum, iya kuna, iya hu, iya ha, iya huma, iya hum, iya hunna. Nah, sebagaimana di surat Al-Fatihah, iya ka na'budu. Nah, iya ka itu domir munfasil. Nah, ya. Kemudian dia nasab, begitu. Kemudian dia dikedepankan karena memang menggunakan domir nasab munfasil, wajib dikedepankan. Gitu. Wajib apa? Dikedepankan. Alasan kenapa ayat tersebut tidak menggunakan domir nasab muttasil karena ingin memberikan faedah khusus, pengkhususan. Nah, maka digunakanlah domir nasab munfasil, pengkhususan. Berarti langsung maknanya tertuju kepada yang ingin dituju, tidak kepada selainnya. Iyyaka na'budu, ka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengkhususan. Sebagaimana eh, contoh mungkin ingin diberikan kepada pasangan ana uhibbu dan iyaki uhibbu atau iyaka uhibbu itu berbeda. Nah, ya, dari segi taksis. Taib karena menggunakan domir nasab munfasil. Dan satu hal yang ingin saya berikan teman-teman semua,
Mungkin bagi yang sudah tahu ini menjadi reminder kembali, atau bagi yang belum tahu ini menjadi eh, pengetahuan dan wawasan tambahan. Terkait domir nasab munfasil itu bukanlah ya di sini, bukan na di sini, bukan ka di sini, bukan ki, bukan kuma, bukan kum, bukan kuna, bukan hu, bukan ha, bukan huma, bukan hum, bukan huna. Melainkan yang menjadi domir nasab munfasilnya adalah lafal iyanya. Saya ulangi lagi. Yang menjadi domir nasab munfasilnya itu adalah lafal iyanya saja. Lantas ya, na, ka, ki, kuma, dan seterusnya itu apa namanya? Kan nggak mungkin nggak punya nama. Ada nama, dia nggak ada. Dia iya dia punya nama. Dia punya dia punya nama. Nah, namanya adalah huruf yang menunjukkan atas yang berbicara. Kalau ya nanti harfun ya dulu alal mutakallim. Nah juga sama. Ka, nah harfun ya dulu alal khitab yang diajak bicara. Nah ya, atau harful khitab, ka, ki, kuma, nam, kum, nam, ya. Hu ya dulu alal ghaib, gitu. Yanqasimu al-muttasilu bihasabi mawqi'ih min al-i'rabi aidan. Nah, ini yang muttasil sekarang. Yang muttasil. Untuk yang muttasil pun juga dia terbagi dari sisi peletakannya dari i'rab di dalam kalimat. Nah, terbagi menjadi tiga. Yang pertama, ma yukhtassu birraf'i ada lima, wa huwa khamsah. Yaitu ta, alif, waw, nun, dan ya. Nah, ini ketika nyambung sama fiil, maka nanti posisinya dia adalah posisi rofa. Kalau berbicara kedudukan, kedudukannya bisa menjadi fa'il, bisa menjadi naibul fa'il. Kapan dia berposisi menjadi fa'il? Ketika fiilnya fiil yang maklum. Kapan dia berposisi sebagai naibul fa'il? Ketika fiilnya adalah fiil yang majhul, pasif. Tak. Tak di sini adalah tak dengan tiga harokatnya, baik tu, tak, harokat fathah atau ti. Tu ini kan nanti merujuk kepada domir ana. Tak merujuk kepada domir anta. Ti merujuk kepada domir anti. Kemudian berikutnya ada alif. Nah, alif di sini domir. Baris dia. Karena apa? Lahu surah. Dia punya bentuk. Terlafazkan di sini alifnya ya. Dan dia menjadi domir mutasil untuk lafal qoma. Fi mahalli apa? Pada mahal apa? Pada mahal rofa sebagai fa'ilnya. Komu, nah ya. Kemudian kumna, nunnya nih, nun inasnya, ya. Kemudian ya, ya di sini adalah ya muannas mukhatabah. Kumi, nah ya. Kumi, kumi ini fil apa nih? Fil amar kah? Fil madi kah? Atau fil mudhari? Amr, Ustaz. Ya, nah ya. Kemudian sanian, ma huwa mushtarakun baina nasbi wal jarri. Nah, ada domir mutasil yang dia berserikat mahalnya, posisinya dari i'rab. Dia bisa berposisi i'rabnya i'rab nasab dan bisa berposisi sebagai i'rab jar. Maksudnya adalah bentuk domir mutasilnya sama teman-teman semua. Wahwa salasah dan dia ada tiga. Yang pertama adalah ya mutakalim, bentuk ya mutakalim ya sukun. Nah, Robbi akromani. Robbi ada ya sukunnya di sini Robbi. Nah, ini dia pada mahal jar. Kenapa? Karena dia bersambung dengan isim. Ketika domir itu bersambung dengan isim, maka pada mahal jar. Ingat, ketika domir itu bersambung dengan isim, berarti kita harus menggunakan bentuk domir mutasil. Nah, ya, dan ini bentuk-bentuk domir mutasil ketika dia bersambung dengan isim. Atau ketika dia bersambung dengan fiil, tapi pastikan mahalnya ketika bersambung atau posisinya dia ketika bersambung dengan fiil itu nasab. Nah, ya. Kedudukan nasab itu salah satu di antaranya adalah maf'ul bih. Berarti pastikan domir tersebut ketika bersambung dengan fiil jadi maf'ul bih. Barulah kita pakai bentuk yang sama.
Nah, ya. Kenapa domir yang bersambung dengan isim itu posisinya jer? Karena dia menjadi mudhafun ilaih. Kemudian kaful mukhotob, kaf mukhotob, robbuka, lafal ka di sini ya. Ma wadda'aka robbuka, ka-nya di sini. Robbu ini kan isim. Ya, robbu ini kan isim. Ya, robbuka. Kemudian haul ghaib. Ha ghaib. Nah, qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu. Nah, yang mana? Hak pada lafal lahu. Nah, hu ini maksudnya. La di sini kan adalah lamul jar. Nempel sama apa? Domir ghaib hu. Ya. Maka domir ghaib hu di sini fi mahali jarin. Kemudian wa huwa yuhawiruhu adalah falhu. Yuhawiru itu fiilnya. Hu-nya di sini pada mahal apa? Nah, Nasab. 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 Gitu. Bentuknya Nasab. sama-sama hu. Begitu ya. Oh, Ustadz di ayat yang lain ada yang hi. Begitu. Kenapa itu bisa? Nah, itu nanti kita akan bahas ya di langsung studi kasusnya saja nanti di ayat tersebut. Nah, salisan yang ketiga adalah ma huwa mushtarakun bainar raf'i wan nasbi wal jari. Wah, berserikat langsung dari i'rab rofa, nasab dan jer. Maksudnya mahalnya ya, karena nih domir mabni begitu. Nah, yaitu apa? Domir mutasil na Rabbana innana sami'na. Masya Allah tuh contohnya luar biasa. Rabbana nah yang di sini pada mahal apa nih? Bersambung Mahal dengan jer. Mahajer. Mahajer. ya Mahal jer. mahal mahal jer menjadi mudhof ilaih itu naknya. Kemudian innana pada mahal apa nih? It Nasab. setelah huruf inna dia bersambung dengan inna nasab ya fi mahalin nasbin innana nah ya kemudian sami'na bersambung dengan fi'il tapi bukan sebagai maf'ul bih karena lam fi'ilnya yakni ain lam fi'ilnya huruf ain di sini kan asalnya dia adalah sami'a nah ya kemudian disukun karena dia bersambung dengan domir yang berkedudukan sebagai fa'il. Nah, di sini dia pada mahal apa? Rafa. Rofa, ya, pada mahal rofa. Nah, bentuknya sama. Nah, semua bentuknya. Nah, semua bentuknya ya. Nah, yanqasimu al-mustatiru ila kismain. Sekarang kita masuk ke mustatir. Kita masuk ke mustatir. Domir baris sudah selesai. Baik yang munfasil maupun yang muttasil. Nah, siapa yang bisa menyebutkan domir nasab munfasil? Ya, dengan urutan sorof juga tidak mengapa. Berarti dari yang goibnya dulu. Siapa yang bisa menyebutkan? Domir nasab munfasil. Ingat, nasab munfasil. Siapa yang bisa menyebutkan? Silakan. Mana ini? Pada tidur habis subuh apa? Coba Ana Ustadz. Ustaz, ana. Jangan tidur habis subuh ya. Silakan. Bismillah, ana coba Ustaz. Ya, boleh, silakan. Iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakunna, iyakum, Iya, iya, kau iyaki, betul. Nah, lanjut. iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Ah, gitu ya.
Tapi itu ada yang bukan domir nasab munfasilnya. Coba terangkan. Yang mana domir nasab munfasilnya? Apakah keseluruhannya gitu? Apakah satu lafal dari dua lafal yang tadi antum bacakan? Iya, ya. Yang dimaksud domir domir domirnya di situ iyanya Ustaz. Nah, gitu. Kemudian Adapun kemudian yang mirip domir itu di depannya apa tuh sebutannya? it- itu namanya harfu yadullu ala al-mutakallim awil ghaib awil mukhatab. Nah, gitu ya. Nah, barakallahu fiik. Baik, Mumtaz. Barak. Yanqasimu al-mustatiru ila kismain. Sekarang kita masuk ke pembagian domir mustatir. Yang pertama ada mustatir jawazan secara boleh. Ya, secara apa, Boleh. Nah, untuk mustatir jawazan secara boleh ini, berarti dia boleh mustatir, boleh juga tidak. Nah, ya, boleh juga nampak. Mustatir kan tersembunyi. Jadi tersembunyi secara boleh-boleh aja tersembunyi. Nah, apa yang dimaksud dengan mustatir jawazan di sini? وهو ما يلحظ في فعل الغائب أو الغائبة أو الصفات أو اسم الفعل الماضي. Yang yulhaz dia, yulhaz. Yang ada pada fiil gaib begitu, yang terdapat pada fiil gaib. Fiil gaib. Gaibnya di sini gaib ya, gaib satu satu namanya. Kemudian goibah, satu perempuan. Berarti huwa dan hiya. Kemudian as-sifat, ya sifat. Nah, loh, kok bisa? Iya, sifat tapi yang dia bentuknya adalah bentuk isim fa'il. Nah, kemudian bentuknya bisa sifat musyabahah, sifat musyabahah. Nah, itu nanti isim-isim yang beramal amalan fi'il. Kemudian ada isim fi'il madi. Secara lafaz dia tuh isim, tapi secara makna dia adalah fi'il. Gitu. Contohnya gini, Aliyun fahima. Fahima di sini adalah fi'il yang fa'ilnya goib. Nah, berarti huwa. Begitu. Ya, huwa. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir kita sebutnya. Fa'ilun, fa'il dari fahima adalah domir mustatir. Jawa, jawazan. Takdiruhu, takdirnya adalah huwa. Nah, ya. Kalau ditanya huwa di situ kembalinya kemana? Kembali kepada Ali. Nah, gitu. Kembali kepada si Ali, Aliun. Kemudian Hindun fahimat, fahimat fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan takdiruhu hiya. Hiya yang kembali kepada Hindun. Ya'udu ala Hindun. Kemudian Bakrun fahimun. Bakrun fahimun. Nah, ya. Ini bisa dikatakan fahimun memang betul. Dia adalah khobar untuk Bakrun. Tapi dia juga bisa. Nah, ini kenapa ini coret-coret? Nah, kemudian fahimun di sini karena dia bentuknya adalah bentuk isim fa'il. Nah, ya. Karena dia bentuknya adalah bentuk isim fa'il, maka dia bisa beramal amalan fi'il. Bisa, ya, bisa. Kalau kita nanti maknai dia
amalan beramal fiil, begitu amalan yang beramal fiil, fahimun, maka dia tentu punya fa'il. Yang fa'il adalah domir mustatir jawazan takdiruhu huwa. Ya, al-kitabu mafhumun. Nah, ini pun juga sama, mafhumun. Nah, bentuknya adalah bentuknya isim maf'ul. Jadi isim fa'il, isim maf'ul, syifah musyabahah, dia bisa beramal amalan fi'il. Ketika beramal amalan fi'il maka dia punya fa'il dong. Iya, fa'ilnya adalah domir mustatir jawazan. Nah, yang takdirnya adalah huwa. Sebagaimana hasanun. Nah, hasanun ini adalah bentuknya adalah sifat musyabahah. Sifat musyabahah. Kalau fahimun isim fa'il, mafhumun adalah isim maf'ul. Kalau syattana ini baru yang dimaksud dengan apa? Isim fi'il madi. Isim fi'il madi. Ya, dia isim. Dia dia isim. Tapi beramal amalan fi'il karena dia bermakna fi'il. Karena fi'il itu ada tiga kan, ada madi, ada mudhari, ada amar, maka isim fi'il pun juga terbagi ke arah sana. Nah, syattana adalah sebutannya isim fi'il madi dan dia punya maknanya. Maknanya apa makna syattana? Ada yang pernah dengar syattana? Tercerai-berai, Ustaz. Ya, ba'uda. Maknanya ya, Oh, ba'uda. Ba'uda atau iftaraqah kurang lebih seperti itu. Terpisah. Nah, ya. Kemudian yang kedua dari domir mustatir adalah domir mustatir yang wujuban secara wajib. Oh ya, kenapa domir mustatir yang huwa itu atau hiya, nah tentunya huwa dan hiya itu, kenapa dia dikatakan jawazan? Karena bisa digantikan dengan isim zohir. Ah, seperti ini bisa digantikan dengan isim zohir. Isim zohir itu isim selain domir tuh, seperti Ali, seperti Hindun. Nah, maka dia bisa digantikan. Kalau digantikan dia disembunyikan. Kalau misalkan tidak digantikan dengan isim zohir, berarti bisa dinampakkan dong. Bisa saja. Begitu ya. Bisa bisa saja. Nah. Hmm. Tetapi kalau untuk domir mustatir yang wujuban ini tidak bisa digantikan dengan isim zohir. Karena kalau nanti sudah digantikan dengan isim zohir langsung merujuk kepada goib. Dan ini domirnya adalah domir-domir selain huwa dan hiya. Berarti apa? Ah, yang menunjukkan atas mutakalim dan yang menunjukkan atas mukhotob. Ya. Dan yang menunjukkan atas goib tapi selain huwa dan hiya. Nah, ya. Hmm. Sampai sini bisa difahami? Wa huwa ma yulhazu fi ma ada zalika. Nah, ini yang terdapat pada selain yang sudah kita baca tadi. Pada mustatir jawazan. Ya. Contohnya adalah ifham. Ifham di sini fa'ilnya domir anta. Ya, domir anta. Ifham. Kemudian tafhamu ya Ahmad. Tafhamu anta. Namanya anta. Apakah bisa digantikan dengan isim zohir? Tidak bisa. Tidak tidak bisa. Kamu paham, wahai Ahmad? Ahmad di sini isim zohir bukanlah untuk menggantikan si domir yang ada pada tafham. Enggak. Kemudian afhamu. Ah, ini kan yang merujuk kepada ana. Nafhamu nahnu. Bisa nggak diganti dengan isim zohir? Nggak bisa. Kalau diganti dengan isim zohir, nama orang tertentu misalnya.
Ya, nanti dia bisa menjadi apa? Goib dong. Ya. Nah, ini bagus sekali di sini nih. Wala yakunu ad-dhamiru al-mustatiru illa fi mahalli raf'in. Ya. Dan domir mustatir ini tidaklah dia berada kecuali pada mahal rofa. Domir mustatir ya. Domir mustatir ini mahalnya selalu rofa. Tidak ada yang nasob. Tidak ada yang jer. Tuh. Kedudukannya sebagai apa? Nanti kedudukan-kedudukan dia entah sebagai fa'il kah, entah sebagai naibul fa'il. Hmm, hmm. Jenis yang kedua dari ma'rifat. Pembahasan ma'rifat adalah isim alam, nama. Wahwa ismun wudi'a li ta'yini musammahu bidzatihi wa duna hajatin ila qarinatin kharijatin an lafzihi. Definisinya mani', ya. Dia adalah isim yang diletakkan untuk mentakyin yang dinamakan berkaitan dengan zat duna hajah tanpa butuhnya dia ila qarinah kepada qarinah kharijah yang mengeluarkan dari lafaznya, ya. Qarinah itu ya seperti domir-domir, takalum, khitab, nah nggak butuh itu. Jadi terkait alam ini sudah langsung dia menjadi alat untuk mentakyin sesuatu yang dinamakan dengan nama tersebut. Ya, ini yang melekat pada suatu zat seperti orang yang diberikan nama Fulan, maka Fulan itu sudah ma'rifat dan kita tidak perlu atau tidak membutuhkan lagi, ya, kepada korinah-korinah tertentu agar bisa mengeluarkan dari lafaznya, yakni langsung merujuk kepada sesuatu yang sudah ta'yin, sudah tentu. Enggak, karena dia sudah ma'rifat, karena melekat dengan zat. Itu maksud dari duna hajah ila qarinatin kharijatin an nafsihi. Contoh adalah Muhammad Hindun Al-Qahirah. Muhammad Hindun nama orang, Al-Qahirah nama tempat. Falau qulta ana, kalau kamu katakan ana dalla alal musamma, menunjukkan atas yang dinamakan. Walakin biwasitati qarinati takallumi, akan tapi dengan apa? Wasilah nih, perantara apa? Qarinah takallum. Nah, ya. Wa idza qulta, dan apabila, kalau ana kan ini kan ada qarinahnya. Jadi ana itu dia sebagai qarinah. Naam. Wa idza qulta hadza. Nah, dan apabila kamu katakan hadza adalah alal musamma, menunjukkan atas yang dinamakan. Nah, akan tetapi dia tetap hakikatnya adalah perantara. Qarinah isyarah, isyarat, ya. Isyarat. Wa idza qulta ar-rajulu adda. Nah, dan kalau kamu katakan ar-rajulu adda wujudul alif, adanya alif dan lam, lamu ta'rif ar-rajulu begitu ya. Nah, ila dalalati kalimatir rajul ala muayyanin. Nah, ini kan untuk menunjukkan kata rajul atas muayyan, atas ta'yinnya dia, atas tentunya dia. Ya. Jadi semuanya itu ya korinah-korinah semata. Nah, ya korinah-korinah semata sebagai penunjukan kepada sesuatu yang ma'rifat. Tapi kalau nama langsung ma'rifat itu sendiri. Oleh sebab itu dalam susunan ma'rifat al-alam, nama itu menempati posisi kedua. Bahkan sempat diperdebatkan. Ada khilaf, ya, ada khilaf antara guru dengan murid Imam Khalil dan Imam Sibawai. Namun tidak saya jelaskan ceritanya secara mendetail, ya. Namun pada intinya ini menjadi perdebatan mana yang lebih marifat antara alam dengan domir. Tapi ala qoli hal
Jumhur meletakkan domir yang pertama. Ya. Nah, ini kita tidak sedang membahas lafzul jalalah. Lafzul jalalah posisinya tetap di atas isim-isim ma'rifat. Biar kata yang paling ma'rifatnya alam atau yang paling ma'rifatnya domir tetap. Ismul jalalah tetap berada di atasnya. Karena dia disebut a'raful ma'arif. Yang paling ma'rifat. Yang paling ma'rifat. Baik. Lanjut. Lidzalika la tu'addu ad-domairu au asmaul isyarah. Nah, oleh sebab itulah domir dan isim isyarah inilah tu'addu tidak dianggap apa? Atau mafihil alif atau apa yang ada padanya alif lam yakni lam ta'rif minal a'lam dari apa a'lam nama. Nah, tidak dianggap. Kenapa? Li'annaha tadullu 'alal musamma biqorinatin. Karena dia itu menunjukkan atas yang dinamakan tapi dengan korina. Beda dengan isim alam ya. Nah, isim alam itu dia menunjukkan kepada yang dinamakannya atas ta'yin musammahu yang dinamakan tersebut tanpa qarinah, duna qarinah. Ilahuna hal fahimtum ya ikhwah. Dan nama di sini bisa nama orang, bisa nama tempat, nama kota, begitu. Itu semua sebutannya adalah isim alam. Jadi jangan dibatasi isim alam adalah nama orang saja. Kurang lebih seperti itu. Kita membahas domir dan isim alam. Insya Allah kita akan lanjutkan membahas isim isyarah di esok hari, hari Kamis pagi. Ya, isim isyarah, isim mausul. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudrikum wa barakallahu fi ilmina. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Wa iyyakum.